Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, sepasang sosok melayang di udara di permukaan laut yang tak berujung. Melihat keempat sosok yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, Xuan dapat mengenali bahwa keempat orang ini adalah anggota suku ular laut dari ekor ular pihak lain. Mereka berempat menghalangi jalan Xuan dari empat arah yang berbeda. Dari kelihatannya, sepertinya mereka ingin merampoknya secara terbuka. Hahaha, bocah, kau sebenarnya cukup beruntung untuk menghindari serangan tadi. Namun, itu saja. Kami akan mengampuni nyawamu. Sekarang, lepaskan jejak spiritual pada cincin penyimpananmu dan serahkan pada kami. Dengan begitu, kau akan bisa keluar hidup-hidup. Salah satu dari orang itu berkata. Keempat orang ini tidak bertele-tele. Xuan yang mendengar kata-kata ini bisa menilai dalam hatinya 4 dodi bintang 7. Kekuatan semacam ini tidak dapat dianggap kuat di Laut Utara. Ketika ditempatkan di suku ular laut, mereka adalah orang-orang kelas terendah. Sumber daya pelatihan yang mereka miliki pasti terbatas. Oleh karena itu, mereka memilih metode ini agar pelatihan mereka sendiri dapat maju. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka berempat harus gagal hari ini. Bocah, sudahkah kau mendengar apa yang dikatakan olehku? Melihat Xuan tidak bergerak sedikit pun dan malah menatap mereka dengan ekspresi mengejek, ekspresi wajah keempat orang itu langsung menjadi muram. Mereka menegur dengan marah dan salah satu dari mereka menghayunkan 2 cakar tajam. Di bawah pelindungan Doki, cakar itu dengan ganas mencakar kepala Xuan. Xuan bersikap acuh tak acuh menghadapi hal ini. 3 orang lainnya di sekitarnya tertawa mengejek. Mereka menganggapnya sebagai Xuan yang tertegun oleh serangan sebelumnya. Ketika cakar itu tiba di depan Xuan, Xuan akhirnya mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuhnya. Hei, bocah ini benar-benar caring mati. Dia berani menggunakan tangannya untuk menghalangi. Kemungkinan besar dia benar-benar ketakutan. Tawa mengejek terdengar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Bahkan dodi bintang 7 yang dekat dengan Xuan saat ini memperlihatkan senyum menghina di wajahnya. Akan tetapi, saat tangan Xuan menyentuh cakar itu, senyum yang terangkat di sudut mulut orang itu langsung menegang. Rasa sakit yang hebat terpancar dari pergelangan tangannya. Kekuatan yang menakutkan itu hampir menghancurkan pergelangan tangannya. Xuan tersenyum dingin. Dengan gerakan memutar pergelangan tangan, tubuh orang di depannya juga mulai berputar tak terkendali. Dia takut Xuan akan meremukkan pergelangan tangannya. Teriakan tajam dan menyedihkan terdengar ketika 3 orang lainnya di sekitarnya melihat ini. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka hendak menyerang Xuan. Jika kau berani bergerak, berhati-hatilah karena aku akan mematahkan lengannya. Sambil berbicara, Xuan mengangkat tangannya dengan lembut. Orang itu segera mengeluarkan teriakan melengking. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga mengerutkan kening. Doki yang baru saja keluar dari tubuh mereka sekali lagi meredup. Apa yang kamu inginkan? Ketiganya mengerutkan kening saat melirik rekannya di tangan Xuan. Kamu benar-benar tidak membuang waktu. Aku suka ini. Xuan menjawab sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata gelap dan dingin dari ketiga orang itu. Aku bisa membiarkan orang ini pergi. Aku juga bisa menganggap masalah ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku, kata Xuan. Apa itu? Cepat katakan. Mereka saling memandang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pimpin jalan, gunakan kecepatan tercepat untuk membawaku ke Akademi Beihai, ucap Xuan. Mendengar ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Jadi alasan mengapa orang di depan mereka ini telah berkeliaran di laut begitu lama adalah karena dia tidak dapat menemukan Akademi Beihai. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak dapat menahan tawa. Namun, pada akhirnya mereka masih menahannya. Setelah sedikit ragu, tatapan mereka sekali lagi kembali ke orang yang saat ini sedang ditahan oleh Xuan. Baiklah, kami bisa membawamu ke Akademi Beihai. Namun, kau harus melepaskannya terlebih dahulu, kata salah satu orang itu. Xuan mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia dengan santai melepaskan orang di tangannya. Baiklah, tapi sebelum itu, aku akan memperingatkanmu. Sebaiknya jangan melakukan hal bodoh, ucap Xuan. Setelah dibebaskan, orang ini pun kembali ke kelompoknya dengan wajah panik. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, ketiganya tersenyum dan menatap Xuan. Mereka mengangguk dan berkata, kamu sangat dapat dipercaya, kata mereka. Jadi, giliranmu, jawab Xuan. Saat berikutnya, senyum yang tersungging di wajah keempat orang di depannya beberapa saat yang lalu langsung menghilang.
Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan senyum yang ganas. Namun sayangnya, kami tidak pernah menepati janji kita. Pada saat yang sama, keempat sosok itu sudah muncul di depan Shoyan. Doki menyembur keluar dan jatuh dengan keras ke tubuh Shoyan. Bocah nakal, kau harus ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu mudah percaya pada siapapun. Setelah itu, serangan gabungan keempat orang itu menembus tubuh Shoyan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Serangan gabungan dari keempatnya tidak menimbulkan riak apapun. Tubuh Shoyan benar-benar hancur seperti selembar kertas tipis. Seketika, ia menghilang dengan cepat dari udara kosong. Apa? Pupil mata keempat orang itu tiba-tiba menyusut. Hati mereka semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gerakan Shoyan akan begitu aneh dan mengerikan. Itu hanya bayangan. Hampir pada saat yang sama, ketika keempat orang itu terdiam, sosok Shoyan muncul di belakang mereka berempat. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang besar mengembun menjadi tangan besar. Kemudian, tangan itu jatuh dari langit dan menghantam tubuh keempat orang di bawahnya. Terdengar suara ledakan yang teredam. Tubuh keempat orang itu langsung terbanting ke laut di bawahnya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan permukaan laut yang awalnya tenang menjadi tenggelam dengan dahsyat. Tanpa menunggu mereka mengatur nafas, Shoyan menarik tangannya. Tubuh keempat orang itu langsung ditarik kembali ke depan Shoyan tanpa terkendali. Aku sudah bilang padamu untuk tidak melakukan hal bodoh, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sambil mendesah, Shoyan tidak melepaskan keempat orang itu. Wajahnya dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana? Apakah kamu bersedia bekerja sama denganku sekarang? Keempat orang itu ditekan oleh tekanan spiritual di atas kepala mereka, hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka buru-buru menganggukkan kepala mereka seperti anak ayam yang mematuk nasi. Sekarang, mereka tidak berani memiliki pikiran lain di dalam hati mereka. Kuharap kejadian tadi tidak terulang lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa menjaminmu akan tetap bisa hidup seperti sekarang di lain waktu. Kata-kata dingin itu perlahan keluar dari mulut Shoyan. Sekali saja sudah cukup bagi orang-orang ini jika mereka masih berani memiliki pikiran lain. Dia tidak keberatan membunuh mereka. Mereka berempat akhirnya mengerti bahwa pemuda berjubah hitam yang tampaknya baik hati ini sebenarnya adalah orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Mereka berempat sebenarnya tidak dapat bertahan bahkan satu kali pun dalam pertarungan di tangannya. Dengan mereka yang memimpin, perjalanan Shoyan selanjutnya tentu saja jauh lebih mudah. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada saat ini, menurut apa yang mereka berempat katakan, Shoyan hanya berjarak sekitar 10 hari dari Akademi Beihai. Hal ini menyebabkan hati Shoyan diam-diam memanas. Tanpa disadari, jarak antara dirinya dan Heimouchen sebenarnya semakin mengecil. Namun, pada saat inilah suara tabrakan hebat terdengar dari ruang kosong sejauh 1000 kaki di depan kelompok Shoyan. Apa yang telah terjadi? Shoyan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keempat orang di depannya juga melihat ke arahnya. Segera, mereka dengan hormat menjawab Shoyan. Tuan, ada orang yang bertarung di depan. Namun, dari kelihatannya, mereka hanya beberapa dodi biasa. Itu tidak akan mempengaruhi perjalanan Tuan. Meskipun mereka berempat mendapat tekanan dari Shoyan selama setengah bulan tergesa-gesa ini, Shoyan tidak pelit sepanjang perjalanan. Sebaliknya, ia memberi mereka cukup banyak pil obat. Hal ini juga menyebabkan mereka berempat menjadi jauh lebih hormat kepada Shoyan. Shoyan menganggukkan kepalanya pelan. Dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri yang sangat besar, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di medan perang. Di antara 5 dodi dari suku ular laut, yang terkuat hanya dodi bintang 6. 4 lainnya adalah dodi manusia dan yang terkuat di antara mereka adalah dodi bintang 5. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sudah sangat besar. Pada saat ini, keempat dodi manusia juga terluka parah dan hampir dikalahkan. Inti masalahnya adalah bahwa keempat dodi manusia adalah wanita sementara pihak lainnya adalah 5 pria dari suku ular laut. Tidak sulit untuk membayangkan situasi seperti apa yang akan mereka hadapi jika mereka jatuh ke tangan yang terakhir. Dengan sangat cepat, sekelompok orang yang melarikan diri ini telah tiba di depan kelompok Shoyan. Di antara 4 dodi manusia ini, seorang wanita yang menjadi pemimpin melihat Shoyan yang mengenakan jubah hitam. Seketika, tubuhnya yang bergerak menjadi jauh lebih cepat. Dia buru-buru berteriak sambil memimpin 3 wanita muda yang terluka parah di belakangnya. Teman di depan, tolong bantu kami. Setelah ini, aku pasti akan membalas budi dengan murah hati. Namun, setelah teriakan itu keluar dari mulutnya, 5 orang yang mengejarnya dengan cepat melesat dan menyusulnya. Mereka mengelilinginya dari kedua sisi dan menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, kelompok Shoyan juga tiba di depannya. Hehehe,
Kalian semua ternyata berpikir untuk melarikan diri setelah dikejar-kejar di sini. Sungguh angan-angan. Mata wanita cantik yang merupakan pemimpin keempat orang itu dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia melihat bahwa jalannya ke depan telah tertutup. Seketika, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Shoyen. Namun, hatinya sekali lagi tenggelam ketika tatapannya melihat keempat orang dari suku ular laut yang mengikuti Shoyen dari dekat. Dari kelihatannya, mereka tidak hanya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi bahkan orang berjubah hitam itu juga telah jatuh ke dalam perangkap. Hehehe, aku masih bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah bocah manusia yang telah ditangkap. Shoyen tidak peduli saat mendengar kata-kata ini. Keempat orang di belakangnya meliriknya dengan tatapan dingin, memberi isyarat agar orang yang bicara sebelumnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang terakhir juga tersenyum canggung saat melihat ini. Tatapannya langsung berbalik dan tertuju pada 4 wanita di depannya. Dia berbicara dengan senyum cabul di wajahnya. Tidak buruk, tidak buruk. Sudah lama sekali sejak kami mencicipi daging lembut. Hari ini, kami akan memanfaatkan kalian untuk memuaskan keinginan kami. Hehehe. Wajah pucat wanita cantik di antara keempat wanita itu langsung tenggelam ketika dia mendengar kata-kata cabul yang keluar dari mulut Dodi Bintang 6. Dia mengeluarkan suara serak. Dasar bajingan, kalau berani menyentuh selai rambut pun, Akademi Beihai pasti tidak akan membiarkanmu lolos, teriak gadis itu. Hehehe, kami telah memaksa kalian semua ke sini. Apakah kalian pikir kami takut diselidiki oleh Akademi Beihai? Laut Utara sangat besar. Selama kalian semua mati, mereka tidak akan dapat menyelidiki bahkan jika mereka mau. Hehehe. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah keempat wanita di depannya langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Hal ini terutama berlaku bagi 3 wanita muda di belakang wanita cantik itu. Wajah mereka yang awalnya pucat menjadi semakin pucat karena kata-kata ini. Namun, hampir bersamaan dengan kata-kata ini diucapkan, Shoyen yang seharusnya melewati mereka tiba-tiba menghentikan tubuhnya yang terbang lambat. Tubuhnya perlahan berbalik, dan tatapan terkejut tertuju pada tubuh keempat wanita itu. Dia bertanya dengan suara ragu. Apa yang kalian bicarakan tadi? Apakah kalian semua dari Akademi Beihai? Tanya Shoyen. Melihat Shoyen tiba-tiba berbalik, wanita cantik dan 3 gadis muda di belakangnya sedikit terkejut. Mereka tidak tahu mengapa orang ini berani membuka mulut dan bertanya kepada mereka, ketika dia jelas tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, wanita cantik itu mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya pelan. Ia hanya berharap akan ada keajaiban yang muncul di saat genting ini dan menyelamatkan mereka dari tangan sekelompok orang di hadapan mereka. Mendengar ini, Shoyen menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kalian semua boleh mengikutiku." Ketika kata-kata Shoyen terdengar, tidak hanya keempat wanita itu yang terkejut, tetapi bahkan 5 ahli dari klan laut yang saat ini mengelilingi mereka. Tanpa sadar, menunjukkan ekspresi terkejut. Seketika, mereka tertawa mengejek dengan keras. Hahaha, kau benar-benar orang paling sombong yang pernah kulihat dalam hidupku. Kau sudah diambang kematian dan bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Tetapi kau masih berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan mengucapkan kata-kata yang menggelikan. Shoyen bersikap acuh tak acuh menghadapi hal ini. Ia terus tersenyum sambil menatap wanita cantik itu. Ia tahu bahwa tindakan keempat orang ini bergantung padanya. Melihat wajah Shoyen yang tersenyum, wanita cantik dan 3 gadis muda lainnya di sampingnya agak terdiam. Mereka saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan antisipasi. Setelah ragu-ragu sejenak, wanita cantik itu akhirnya mengatupkan giginya. Dia menarik 3 wanita muda di sampingnya, dan dengan hati-hati melihat ke-5 orang di sekitarnya. Tubuhnya dengan cepat terbang ke arah Shoyen. Tangkap semuanya. Dodi Bintang 6 di antara ke-5 orang itu langsung berteriak memberi perintah saat melihat mangsanya hendak melarikan diri. Keempat orang lainnya di sekitarnya juga bergerak serempak. Tubuh mereka berkelebat saat mereka dengan cepat berlari ke arah keempat wanita yang saat ini sedang mendekati Shoyen untuk menghalangi mereka. Melihat ke-5 orang itu sekali lagi mendekat, hati keempat wanita itu sekali lagi diselimuti oleh lapisan ketakutan. Dalam sekejap mata, ke-5 orang di sekitar mereka sudah muncul di samping keempat wanita itu. Mereka memegang satu di masing-masing tangan tanpa belas kasihan. Namun, saat berikutnya, semua orang tiba-tiba saja mendengar suara angin yang bertiup pelan. Keempat wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa pemuda berjubah hitam yang beberapa saat lalu berada di sekitar 100 kaki dari mereka benar-benar muncul di hadapan mereka saat ini. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat juga melonjak keluar dari tubuh pemuda itu seperti badai. Tanpa ragu, tangan kanan Shoyen mengepal di udara saat dia muncul. Penguasa Swan berat yang besar segera mendarat di tangannya. Tatapannya dingin saat menyapu ke-5 orang di depannya. Penguasa Swan di tangannya juga dengan keras menyapu di depannya dengan dukungan Dogi.
Penguasa besar itu melesat lewat sebelum Xiaoyan segera menariknya kembali. Dari saat Xiaoyan muncul hingga saat ia menyerang, hingga saat ia menarik penguasa Swan berat, rangkaian tindakan ini hanya berlangsung kurang dari sekejap. Namun, tubuh kelima ahli klan Lao di depannya tampak mengalami hantaman hebat. Mereka terlempar kembali tak terkendali hingga berada 1000 kaki jauhnya. Baru saat itulah, mereka menggertakkan gigi dan menstabilkan tubuh mereka. Segera setelah itu, mata mereka yang dipenuhi amarah menatap keempat Dodi bintang 7. Apa maksudnya ini? Bagaimana bisa kalian membiarkan mangsamu lepas? Namun, keempat Dodi bintang 7 itu saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Tubuh mereka tidak bergerak maju, tetapi malah mundur. Keempat orang ini sangat memahami betapa menakutkannya Xiaoyan. Orang itu mengatakan bahwa Xiaoyan adalah mangsa mereka. Namun, hanya mereka yang menyadari dengan jelas bahwa hubungan antara mereka dan Xiaoyan adalah seperti tawanan. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa mereka adalah mangsa, hanya dapat dikatakan bahwa mereka berempat adalah mangsa Xiaoyan. Sial, banyak sekali sampah. Dodi bintang 6 itu mengutuk dengan marah. Seketika, tatapannya sekali lagi tertuju pada Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan membagikan 4 pil obat kepada 4 wanita di depannya. Baru setelah mereka menelan pil obat itu, Xiaoyan melihat ke arah mereka berlima. Ekspresi dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Serang bersama, bunuh orang ini. Dengan teriakan belan, kelima orang dari suku ular laut bergerak serempak. Mereka menyerang Xiaoyan dengan ganas. Bilah tajam segera muncul di tangan mereka. Dengan dukungan Doki, bilah tajam itu dengan mudah memotong ruang kosong. Tuan, hati-hati, ada Dodi bintang 6 di antara mereka. Wanita cantik di belakang Xiaoyan buru-buru memperingatkannya saat melihat mereka berlima menyerbu. Kata-katanya baru saja terdengar ketika mereka berlima sudah muncul di sekitar Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi serangan jarak dekat tersebut. Tubuhnya seperti hantu saat bergerak cepat di antara mereka berlima. Kecepatan kelincahannya ada sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka berlima. Dalam sekejap mata, kedua tangan Xiaoyan sudah berada di pundak 2 dari 5 orang itu. Saat mereka berdua merasakan aura di belakang mereka dan mengalihkan pandangan, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Sebelum mereka sempat berseru, kedua tangan Xiaoyan sudah tanpa basa-basi menghantam dada mereka. Terdengar suara teredam, seperti ada suara tulang yang patah. Tak lama kemudian, tubuh kedua Dodi itu terlempar ke belakang seperti karung yang rusak. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, 2 suara teredam lainnya muncul satu demi satu. 2 sosok lainnya juga terlempar ke belakang. Baru pada saat inilah, Dodi bintang 6 di antara mereka berlima akhirnya pulih dengan hati yang dipenuhi keterkejutan. Tatapannya melihat sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa dari mereka berlima dalam sekejap mata. Apa? Selain keterkejutan, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Namun, telapak tangan putih muncul di garis pandangnya, menghalangi seluruh penglihatannya. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain saat dia buru-buru menusukkan belati tajam di tangannya ke depan. Namun, orang di depannya bergerak jauh lebih cepat darinya. Ibu jarinya menekuk dengan lembut menjentikan kepala orang itu. Seketika, energi yang menakutkan mengalir keluar seperti badai yang merusak dan mengalir ke tubuhnya. Pupil matanya langsung menyusut seukuran ujung jarum. Pada saat yang sama, kehidupan di seluruh tubuhnya juga menghilang tanpa jejak. Hingga detik ini, keempat wanita di belakang Xiaoyan masih dalam keadaan sangat terkejut dan linglung. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seorang pemuda berjubah hitam benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah membunuh 5 Dodi sekaligus, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya dan menatap keempat wanita di depannya. Dengan pil obat yang diberikan Xiaoyan, aura yang awalnya lemah di tubuh mereka dengan cepat menjadi tenang. Namun, pada saat ini, mereka berempat masih tenggelam dalam pemandangan yang mengejutkan dari sebelumnya dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Baru setelah tatapan Xiaoyan tertuju pada mereka untuk waktu yang lama, wanita cantik itu menjadi yang pertama tersadar. Dia buru-buru menarik ketiga gadis di sampingnya dan dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan kami. Saat kami kembali ke akademi, kami pasti akan membalas budi Anda dengan murah hati, kata gadis itu. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak menyangka kalau kalian benar-benar orang dari Akademi Beihai, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wanita cantik di depannya langsung terkejut. Memikirkan kembali pertanyaan Xiaoyan sebelumnya, dia akhirnya mengerti alasan mengapa Xiaoyan menyelamatkan mereka adalah karena mereka adalah orang-orang dari Akademi Beihai. Mungkinkah Tuan juga orang dari Akademi Beihai? Menatap wajah muda Xiaoyan di depannya, wanita cantik itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Berbicara tentang orang-orang kuat dengan penampilan yang masih muda, bukan berarti perguruan tinggi itu tidak memiliki orang sekuat itu. Hanya saja,
Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Aku bukan orang dari Akademi Beihai, hanya saja ada seorang teman lamaku di Akademi Beihai, kata Xuan. Teman lama yang dimaksud tentu saja Haimo-chan. Mendengar ini, mata wanita cantik itu semakin menunjukkan keterkejutan. Pihak lain bukan siswa Akademi Beihai, tetapi dia mampu memiliki kultivasi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikan bakat kultivasinya. Xuan berbicara beberapa patah kata lagi dengan wanita cantik di depannya, dan yang pertama bahkan berinisiatif menawarkan diri untuk memimpin jalan. Mengenai hal ini, Xuan secara alami tahu dengan jelas di dalam hatinya, keempat orang ini semuanya terluka dan kultivasi mereka tidak tirani. Oleh karena itu, ia khawatir situasi serupa mungkin terjadi dalam perjalanan berikutnya. Untuk menghindari masalah, tidak diragukan lagi, yang terbaik adalah jika mereka dapat bepergian bersama dengan Xuan di depan mereka. Kemudian, Xuan menoleh untuk melihat keempat orang dari klan laut yang tidak jauh dari sana. Orang itu menyadari tatapan Xuan dan buru-buru melangkah maju sebelum membungkuk kepada Xuan. Ketika empat wanita itu melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Kau boleh pergi sekarang, pil ini akan menjadi hadiahmu, ucap Xuan. Selama setengah bulan memimpin, orang-orang ini dapat dianggap rajin dan telah menghemat banyak waktu Xuan. Tentu saja, keempat orang ini juga menginginkan pil Xuan. Ketika mereka melihat botol pil di tangan Xuan, mereka buru-buru menerimanya. Pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan ekspresi enggan. Mengenai apakah mereka enggan berpisah dengan Xuan atau pil di tangan mereka, tidak diketahui. Meskipun mereka tidak mau, mereka berempat tetap membungkuk hormat kepada Xuan. Kemudian, mereka kembali ke arah asal mereka. Xuan juga berbalik sambil tersenyum. Di bawah bimbingan wanita cantik itu, ia dengan cepat terbang ke arah Akademi Beihai. Sepanjang jalan, wanita cantik itu dengan hati-hati menanyakan tujuan Xuan datang ke Akademi Beihai. Lagi pula, terlalu mudah bagi mereka untuk membiarkan orang asing masuk ke akademi hanya karena dia adalah teman lama. Akademi Beihai adalah lembaga pendidikan tertinggi di benua Yuanwu. Semua siswa berasal dari seluruh penjuru benua, dan tidak sedikit pula yang memiliki latar belakang yang kuat. Begitu ada orang luar yang campur tangan dan terjadi sesuatu, bahkan perguruan tinggi mereka pun tidak dapat dengan mudah memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, apapun tujuan pihak lain memasuki perguruan tinggi, dan apapun alasannya, mereka harus bertanya dengan jelas. Namun, dalam menghadapi integrasi cermat wanita cantik itu, Xuan menjawab dengan samar dan menghindari sebagian besar pertanyaan. Hal ini membuat wanita cantik itu merasa sangat tidak berdaya. Akan tetapi, pada saat inilah, Xuan mengajukan pertanyaan yang membuat wanita cantik itu terkejut. Bolehkah aku bertanya kepada Nona Liu Xuan, apakah ketua Akademi Beihai, Haimo-chan, saat ini ada di akademi tersebut? Ketika kata-kata ini keluar, wajah Liu Xuan langsung menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Xuan dapat memanggil nama kepala akademi. Harus diketahui bahwa bahkan beberapa siswa yang telah tinggal di akademi selama beberapa tahun mungkin tidak mengetahui nama ketua mereka. Haimo-chan, siapa dia? Di samping, tiga gadis yang tidak mendengar pertanyaan Xuan dengan jelas segera menyuarakan keraguan mereka. Mata indah Liu Xuan sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak yakin tentang itu. Kepala akademi selalu sulit ditemui, dan banyak orang di akademi tidak pernah melihatnya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Bahkan beberapa tetua akademi yang memiliki otoritas tinggi pun sama. Setelah mendengar ini, Xuan mengangkat alisnya. Jika memang demikian, maka kemungkinan bertemu Haimo-chan dalam perjalanan ini sangat kecil. Lihat ekspresi khawatir di wajah Xuan, Liu Xuan merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Jika kamu terburu-buru untuk menemukannya, kamu dapat mencoba mencari seseorang. Mungkin dia tahu di mana kepala akademi berada, ucap Liu Xuan. Oh, siapa dia? Tanya Xuan dengan rasa ingin tahu, untuk mengetahui sesuatu yang bahkan para tetua akademi tidak tahu. Orang ini mungkin luar biasa. Orang nomor 1 di antara semua siswa Akademi Beihai, Shui Miao. Dia adalah satu-satunya siswa yang pernah bertemu langsung dengan kepala akademi dalam 10 tahun terakhir. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit berubah. Ini berarti Haimo-chan mengakui bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Xuan tentu saja tahu identitas Haimo-chan dengan sangat baik. Siapapun yang bisa dikenali olehnya, pastilah yang terbaik di antara generasi muda. Shui Miao ya, sepertinya aku harus menemuinya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.